Halo guys, balik lagi di konten Mobile Legends. Kali ini gue mau jadi tank, gue pakai Atlas. Atlas itu salah satu tank kesukaan gue. Tadinya kan Franco ya, cuman gue pikir-pikir Franco tuh cuma bisa narik satu orang, sedangkan Atlas tuh bisa narik 5 orang guys. Jadi ya mending Atlas lah anjay. Cuman memang Atlas itu banyak counternya sih, tapi salah satu counter yang paling nyebelin adalah Digi. Kayak biasanya kalau udah ada Digi tuh gak ada yang mau pakai Atlas gitu, soalnya nggak bisa narik anjir. Dan gue sukanya Atlas itu kalau kita deketin musuh ya. Kalau misal item kan ada yang namanya Curse Helmet. Kalau Atlas itu bisa membekukan musuh tuh kayak gitu. Dia gitu kadang nggak beku aja, dia tuh kesetun sebentar gitu loh. Apa sih istilahnya? Pokoknya ada deh dia kesetun sebentar gitu, dibikin pusing. Nah jadi gue mau masukin video ini seakan-akan kayak coba hero ya. Walaupun gue udah sering banget pakai Atlas, cuman gak apa-apa. Jadi gue kan memang rencananya mau nyoba semua hero tuh yang ada di Mobile Legends buat jadi kontennya kan. Nah kali ini kontennya adalah tentang Atlas. Oke guys, gue main Atlas itu nanti kalian lihat lah gimana cara gue main. Mungkin setiap orang tuh beda-beda. Di sini gue mau bantuin si Bruno dulu ya. Dan kalau kalian lihat, untuk nangkep atau ngebekuin si Brody tuh susah banget karena Brody punya skill 2. Jadi ketika gue mau mendekat nih ke dia, ketika gue skill 2 pecah badan gitu, dan dia tahu kan berarti gue mau bekuin dia, dia tinggal skill 2. Dan setelah skill 2-nya Brody kan dia kayak bebas pergi kemana aja, dia tinggal mundur ke belakang. Jadi susah banget buat gue tuh lihat deh untuk ngebekuin dia, dia tinggal skill 2 dan pergi gitu. Nah di sini sayang sekali Bruno-nya offside ya guys, terlalu maju. Jadi dia pikir aman gitu asal berada di belakang gue, tapi inget loh di sebelah kita tuh ada rumput dan bisa ada orang di situ. Nyatanya ada Aldos guys ternyata. Oke lah. Nah jadi gini, ini gue cut aja ya, kayak lama lah ya kalau nungguin gue jalan dari base gitu. Jadi di sini gue mau bantuin Pakito sebagai hyper untuk ngebuff. Dan di sana udah ditongkrongin ya sama Johnson sama Aldos. Tapi tenang aja guys, gue esin mereka sehingga mereka kesetun. Jadi kita bisa dapat turtle. Dan oke lah, setelah tugas gue membantu turtle itu selesai, gue balik lagi ke atas untuk bantuin Bruno gitu. Kenapa sih gue bantuin MM banget? Karena ya kalau gue pakai MM ya gue suka nih dapet tank yang kayak gini, bener-bener ngecoverin MM-nya sampai jadi. Toh MM itu di early game tuh belum ada damage guys. Jadi ya lebih baik kita bantuin, dan paling sering juga orang-orang tuh ngegeng di gold lane. Jadi gue rasa gue harus ada di sini gitu. Karena kalau dari awal si Bruno ini udah banyak mati, itu bakal menyusahkan tim kita banget. Oh ya, tugas gue di sini juga sebagai tameng untuk ditabrak Johnson. Jadi pada awalnya gue pilih Atlas itu karena dia tuh milih tank duluan si Johnson gitu. Dan gue ngerasa kalau misalnya Johnson nabrak kan dia biasa bawa orang, bisa langsung gue combo pakai ulti. Di sini gue juga rajin banget ngambilin Molinanya Nana tuh, karena kalau tadi nggak gue ambil, si Bruno tuh kemungkinan bisa kena gitu. Dan gue nggak mau jadi tank yang setidak peduli itu guys gitu. Jadi nggak apa-apa, gue masih ada darah, gue masih bisa untuk ngambil Molinanya. Oke, di sini langsung aja gua ulti. Tadi sempet jadi es, tapi sayangnya bisa kabur ya si Brody-nya. Karena darahnya tadi masih cukup banyak. Nggak apa-apa, yang penting dia bisa mundur dan si Bruno bisa plating. Balik lagi, Aldos datang dari arah samping ya guys. Dan gue mencoba untuk nutupin supaya si Bruno-nya itu bisa free hit gitu. Dan damage yang diterima dari musuh tuh terimanya ke gua. Jadi gue berusaha memposisikan diri gue tuh selalu ada di depan MM gitu loh. Kadang tuh ada tank-tank yang gak peduli gitu loh, dia malah mundur gitu. Dan jadinya si MM-nya atau mage-nya itu yang nahan badan gitu. Padahal harusnya gue yang nahan badan sebagai tank. Nah ini juga gue nabrakin diri ke Johnson. Dan walaupun gue mati, it's okay, gak apa-apa. Setidaknya kalau misalnya si Johnson nabrak yang lain-lain, misalnya Pakito dan yang lain-lain, ya malah nanti matinya banyak gitu. Gak apa-apa gue mati. Di sini Pakitonya milih untuk tetap ngekill ya, jadinya dia juga mati. Sebenarnya kalau dia mundur tadi itu bisa aja gitu, karena kurang orang loh sebenarnya. Lebih baik dia mundur, cuman nggak apa-apa. Oke lanjut, jadi ini dari arah mid. Gue lihat si Nana tuh nge-sprint ke arah buff merah karena tadi Johnson nabrak di situ. Tapi Johnsonnya keburu mati, dan Nananya juga udah buang-buang sprint malah mati guys. Dia berarti nggak ada pasif. Ngapain dia nggak ada pasif? Rela dateng anjrit, malah nyerahin nyawa. Gue kalau pakai Nana nggak ada pasif tuh pasti gue kayak agak jaga-jaga jarak sampai pasif gue balik. Oke, dan di sini tuh si Aldos tuh suka kayak ngebatalin ultinya gitu loh. Jadi dia buka ulti cuman buat buka map, tapi nggak jadi nabrak. Nah di sini juga gue kan bisa nge-esin si Brody ya, dan sebenarnya gue bisa aja ulti dia, tapi kenapa nggak gue lakukan? Soalnya nggak ada backup gitu. Dan gue ngerasa kalau gue buang ulti cuman untuk buy one-an sama si Brody,
kayaknya sia-sia gitu, kecuali ada Bruno atau ada si Lena gitu. Tapi ya we never know lah ya, bisa aja kalau tadi gue ulti si Brodinya mati itu bisa. Cuman ya udahlah ya, karena itu pemikiran yang singkat gitu, gue mikir ya udah biarin dia recall deh. Dan di sini gue masih nemenin si Bruno, jadi gue kayak apa ya, kayak bodyguardnya dia ya, nemenin dia. Nih udah tinggal sekali tendang juga hilang turret. Oke guys, jadi di tengah tuh kayak di mid lagi rame, banyak orang, dan gue berusaha untuk datang ke sana. Dan gue lihat ada Brody di sini, gue mau esin dia karena gue tahu ada Bruno di belakang gue. Tapi balik lagi di skill 2 dan dia pun kabur. Aldos mau ulti gue tapi kagak jadi. Ini gue nabrakin diri lagi ya guys. Dan dua-duanya kena. Ini yang gue maksud. Jadi kalau misalnya, oh Nana udah ada pasif. Ini kalau misalnya si Johnson multi, itulah kayak enakannya pakai Atlas gitu, bisa langsung gue tarik dua-duanya. Oke, jadi kita berusaha untuk dapetin tower mid ya. Dan si Brody ini kenapa sih? Dia berhasil kabur lagi guys. Oke lah, darah gue tinggal 2 bar dan gue milih untuk recall. Ini gue udah balik lagi di atas lagi perang, buset 3 lawan 1, kasihan banget Brunonya. Langsung aja gue ulti dan Johnson pun mati. Ini ada satu lagi, ya elah kena gengnya, mati lah dia. Aldos pun mati, tinggal Brody sendirian. Gue kalau jadi Brody sih mending kabur ya sejauh-jauhnya. Akhirnya Brody juga mati. Oke guys, jadi di sini KDA 14-10 lah ya, nggak terlalu jauh. Gue nabrakin diri lagi, gue pecahin diri dan balik lagi kena dua-duanya Nana sama Johnson. Oke, langsung aja gue buka konsil supaya kita bisa ngebut ngejar Johnson. Dan pasti tahu 2 kali tonjokan udah bisa langsung bunuh Johnson. By the way, kalian pernah gak sih ada di posisi ini ketika tim kalian udah menang, kalian tuh kayak semuanya ngumpul berlima fokus di mid dan gak ngejalanin lane atas maupun bawah. Tuh lihat deh, lane atas sama bawahnya gue tuh kayak masih kena apa ya, kena traffic sama minion merah gitu, nggak jalan anjay. Harusnya tuh dijalanin gitu, karena kita nggak pernah tahu kan ya kalau misalnya ngumpul di tengah 5-5 malah mati gimana. Nah guys, di sini tuh ada epic moment banget dan kalian lihat aja. Abis ini bakal gue jelasin pakai slow mo gitu. Nah ini nih momennya. Oke, udah kalian udah lihat kan tadi. Jadi gini, ini kan si Aldos mau ngulti Bruno kan. Nah di saat yang bersamaan si Johnson itu ngulti juga, dia jadi mobil. Mereka pasti tahu dong kalau gue pasti berusaha untuk ngecover Bruno gimana pun. Jadi makanya supaya gue nggak bisa cover Bruno, si Johnson ini nabrak gue dan Nana itu nggak pakai lama juga langsung ulti. Tapi gue langsung mecahin diri dan gue langsung ulti si Aldosnya supaya mereka nggak bisa nge-kill Bruno gitu. Aduh, gue so sweet banget ya jagain Bruno ya. Dan akhirnya malah Aldosnya mati. Dan gue nggak pecah imo dong guys, walaupun darah gue tuh udah tinggal sekiprit gitu. Kayak gimana ya, menurut gue itu satu momen yang kayak lu butuh cepet banget mikir gitu kan untuk ngelakuin apa gitu. Karena gue nggak tahu dari pihak musuh sengaja atau enggak, tapi itu suatu kebetulan yang bisa aja kita kena combo gitu. Dan kalau misalnya di late game, menurut gue MM itu perannya penting banget. Jadi ya kalian bisa lihat ya betapa so sweetnya gue menjaga Bruno supaya dia itu bisa free hit guys. Oke, di sini gue bantuin Bruno untuk ngedorong minion atas gitu. Karena kalau gue nggak inisiatif untuk naik ke atas, dia juga nggak bakal inisiatif untuk ngedorong lane-nya anjir. Jadi ya udahlah. Kalau misalnya sama gue, biasanya dia ngikutin gue kemana. Jadi udah gue ke atas. Di sini gue berusaha untuk nabrakin diri ke Johnson, tapi nggak dapet. Dan ketika gue mau, sebenarnya gue mau ulti sih tadi ketika lagi rame-rame kayak gitu. Malah gue disetun sama si Johet. Oke lah, dan di sini gue mencoba mundur dulu karena darah gue 2 bar, tapi gue pasti balik lagi karena di situ Pakito milih untuk maju. Dan oke, di sini kan sebenarnya gue udah mau mundur, cuman gue lihat Johet tuh kena sama lelenya Selena, jadi ya udah langsung gue tarik, 3-3-nya dapet. Dan semoga aja mereka bisa mati ya guys. Ini gue maju lagi untuk nge-S-in, berharap ada backup. Untung ada Selena datang, gue bersyukur banget. Kalau nggak gue bisa mati itu. Bruno juga datang bantuin dan si Johnsonnya nabrak batu ya guys. Oke lah, mati pun dia. Gue ngerasa di sini si Selenanya ini bagus banget ya mainnya dan dia lele dari tadi kena terus. Jadi gue lihat KDA di sini juga Selena belum ada mati dan asisnya 14. Gue rasa dia main Selenanya bagus. Oke, langsung aja udah menit 12 kita langsung ngelord ya guys karena jangan buang-buang waktu mumpung mereka masih pada di sana. Di sini Aldos multi Bruno lagi tapi dia kagak jadi datang. Di situ dijaga udah sama si Jilong dan oke lah, untung lordnya bisa kita yang dapetin gitu bukan Aldos. Gue tarik lagi dua-duanya dan mati.
Brody. Di sini Johnsonnya tinggal kita obrak-abrik ya guys, dia pasti mati juga. Oke, jadi menurut gue kalau misalnya lu mau pick Johnson itu ya bisa dikontrak sama Atlas gitu. Karena tiap lu nabrak lu pasti bete banget. Kalau lu nabrak bawa orang nih, malah lu sama temen lu ketarik sama ultinya Atlas tuh bete banget sih guys. Oke, ini baru menit 13 ya, sebentar banget. Lord pun belum datang, tapi karena mereka udah rata, udah tinggal Brody doang. Brody-nya mundur untuk isi darah. Ya, Pakitonya mati ya guys, kena ulti Brody. Di sini Aldos pun balik ya, kita ternyata menang. Dan kalau kalian lihat menangnya itu balik lagi karena tendangan bolanya si Bruno guys. Gak sia-sia gue ngejagain dia sepanjang game. Oke guys, jadi di sini hasil pertandingannya. Semoga kalian suka ya.